Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini kita akan ngobrol santai aja ya. Ini video saya bikin untuk menjawab pertanyaan dari beberapa orang atau beberapa temen yang sekiranya mau terjun di dunia FPV. Itu apa aja sih kira-kira yang perlu dipersiapkan atau yang perlu dipertimbangkan. Sekaligus ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin umum ya dilontarkan atau paling enggak ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada saya yang coba saya jawab sesuai dengan pengalaman saya mulai dari awal menekunin dunia hobi FPV ini. Oke, kita langsung aja ya, kita mulai. Pertanyaannya apa? Oke, yang membuat saya tertarik ya di hobi FPV ini, yang pertama itu karena hobi ini menurut saya itu sangat asik ya dan seru, baik itu buat diterbangin sendiri atau main bareng temen-temen. Dan menurut saya nih hobi ini tuh nggak banyak menyita waktu ya menurut saya, karena terutama buat saya yang udah berkeluarga, karena untuk satu sesi terbang untuk hobi ini tuh paling saya satu pack baterai ya, antara 4 baterai sampai 5 baterai itu paling butuh waktu 30 sampai maksimal 1 jam, plus mungkin ditambah ngedit video footage itu paling lama juga maksimal 1 jam. Jadi total paling lama ya itu paling 2 jam, itu paling lama ya. Jadi ini hobi ini sangat cocok lah buat saya, terutama buat yang udah berkeluarga ya dan nggak punya cukup banyak waktu. Ini bisa jadi alternatif hobi yang seru, yang asik, dan sensasi untuk terbangnya itu cukup kerasa ya. Dan juga hobi ini bagi saya itu bisa saya gunakan untuk refreshing, mengisi waktu luang dan melepas stres ya. Kalau ditanya suka dukanya apa, mungkin saya ngomong dukanya dulu kali ya. Jadi biasanya itu kalau dukanya itu pertama kali ya, kalau misalkan awal-awal terjun di dunia FPV ini biasanya pasti bingung ya. Sama seperti saya waktu awal-awal terjun tuh biasanya bingung mulai dari mana, terus harus beli apa, merek apa yang bagus, itu biasanya bingung. Mau nanya juga nanyanya seperti apa, nanya ke siapa. Nah, memang kita harus sering-sering nanya nih ke temen yang biasa, atau yang biasa main di FPV, atau nanya di komunitas ya, atau lihat referensi di YouTube itu juga bisa. Cuman karena saya itu juga nggak punya temen ya, temen yang hobi di FPV itu saya nggak punya ya waktu awal-awal terjun. Jadi saya lebih banyak yang kedua tuh saya coba lihat referensi di YouTube, kemudian browsing di internet. Nah, dari situlah saya mulai coba memberanikan diri, coba-coba mulai terjun, dan sampai sekarang saya masih menekuni ya dunia hobi FPV. Terus duka yang kedua, hobi ini menurut saya itu lumayan mahal ya, termasuk hobi mahal buat saya ya. Itu lumayan nguras kantong, apalagi kalau pas awal-awal, terutama baru terjun ya, terus kita belum bisa nyolder, kemudian nggak tahu wiring board dari FC. Biasanya itu FC nya sering hangus atau salah solder, terus FC nya jadi keluar jin ya, atau keluar asapnya. Nah, kalau udah gitu malah tambah pusing, biasanya malah tambah putus asa ya. Tapi waktu itu saya coba ya, nggak menyerah, jadi tetap saya coba belajar solder, kemudian belajar lebih banyak lagi, baca-baca referensi terkait wiring diagramnya. Terus kalau nggak gitu, habis ngerakit, entah drone-nya itu tiba-tiba nggak bisa terbang ya ketika di arming, langsung lompat begitu aja, terus kebalik atau seperti apa, atau kalau enggak videonya itu atau gambarnya itu nggak keluar di Google. Nah, itu udah pusing tuh, kita bingung nih, wiringnya ada yang salah atau arah putaran motornya salah dan lain sebagainya. Jadi awal-awal itu memang cukup challenging sebenarnya,
kalau buat pemula. Tapi kelamaan kalau misalkan kita sering baca referensi, sering nanya ke temen, lama-lama juga terbiasa ya, karena pada dasarnya itu semua FC, semua micro drone atau drone itu pada prinsipnya tuh sama untuk wiring diagramnya. Terus kenapa saya bilang hobi ini cukup menguras kantong ya? Nah itu kalau biasanya di awal-awal kalau kita belum bisa belajar terbang ya, itu biasanya pasti crash ya. Hampir semua pemula ya, kayaknya sih jarang ya yang pemula itu tiba-tiba langsung lancar. Itu biasanya pasti crash, dan kalau crash itu biasanya ada part-part yang rusak ya. Otomatis kalau rusak kita mesti ganti, dan itu keluar duit lagi. Kalau misalnya crash lagi, rusak lagi, keluar duit lagi, seperti itu terus. Nah itu makanya saya bilang hobi ini tuh bisa jadi nguras kantong ya. Nah kalau sekarang ngomongin sukanya apa untuk hobi FPV, sukanya itu adalah keseruannya ya, sensasi terbangnya itu. Jadi kalau misalkan kalian hobi ngegame ya, atau bermain simulator pesawat, nah ini sama seperti itu, tapi di area atau track yang real ya. Jadi bener-bener terbang ya, bener-bener kayak kita semacam kayak bisa dibilang kayak Iron Man. Jadi kita bisa terbang, kita lihat via Google, itu sensasinya baik yang main di Micin, main yang di Cinebob, main yang di drone freestyle, itu ada keseruannya masing-masing. Dan menurut saya sih walaupun hobi ini terhitung mahal ya dan cukup menguras kantong sih, tapi sepadan lah dengan experience yang kita dapatkan ya ketika kita udah biasa dan udah bisa untuk terbangin drone di hobi FPV ini. Manfaat apa yang saya dapatkan selama menekuni dunia FPV? Yang saya rasakan itu menambah wawasan ya, dan beberapa skill. Karena menurut saya sebagai pilot FPV itu nggak hanya sekedar bisa nerbangin drone, tetapi juga bisa hal-hal yang lain ya, misalkan kayak merepair, ngefix, atau ngebuild quadcopter dari nol gitu. Jadi manfaat yang paling saya rasakan itu yang pertama, yaitu sebelumnya yang saya nggak bisa nyolder, sekarang jadi bisa nyolder. Nah ini salah satu contoh peralatan solder yang biasa saya pakai. Di sini ada macam-macam ya, ada soldernya, ada timah, ada flux, ada tips remover, ada tips refresher, dan macam-macam lah. Awal-awal memang saya nggak bisa nyolder, tapi lama-kelamaan ya bisa, walaupun nggak rapi-rapi banget, tapi hasil solderannya paling nggak lumayan lah, daripada nggak bisa sama sekali ya. Terus yang kedua yang saya rasakan ya, skill yang menurut saya dapatkan selama menekuni dunia FPV ini, yaitu kemampuan mengedit video ya. Jadi dari yang sebelumnya saya nggak tahu sama sekali caranya ngedit video, caranya ngedit itu seperti apa. Itu dari mengedit hasil footage terbang ya, itu akhirnya saya lumayan bisa. Saya nggak nganggap saya bisa atau sekelas pro, walaupun kelas ngeditnya itu masih menggunakan smartphone. Jadi selama ini saya ngedit video itu dari smartphone ya. Yang kalian lihat video-video di YouTube tuh semuanya saya lakukan di smartphone ya. Aplikasi yang biasa saya pakai itu yaitu KineMaster. Kemudian ada beberapa tool ya pendukungnya itu, kayak background removal, video converter, dan lain sebagainya ya. Jadi walaupun kelasnya masih amatiran ya, karena ngeditnya pakai smartphone, bukan kelas video editing yang pro, pakai PC seperti pakai Adobe Premiere Pro atau pakai Final Cut Pro atau pakai DaVinci Resolve. Tapi buat saya sih udah cukup ya ngedit via smartphone, karena itu cocok buat saya yang butuhnya simple, nggak butuh waktu lama, dan dapat dilakukan kapan aja gitu. Terus yang ketiga itu manfaatnya, saya jadi kenal banyak temen ya, dan nambah temen baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk sesama penggiat hobi FPV.
Kalau ditanya biaya yang dibutuhkan untuk memulai hobi FPV ini kira-kira berapa, kalau itu sebenarnya relatif ya buat semua orang. Tapi kalau menurut saya untuk memulai dari nol itu paling enggak butuh sekitar 2,5 sampai 3 juta lah. Biaya segitu itu untuk membeli peralatan pilot yang lumayan mumpuni lah buat pemula, yaitu untuk beli yang pertama untuk beli radio transmitter ya atau remote, kemudian beli FPV Google, kemudian beli micro drone-nya. Biasanya micro drone-nya itu pakai yang kecil-kecil dulu ya, sampai pakai yang seperti ini nih. Ini pakai micin Brasset 1S. Ini harganya kalau nggak salah 500 ribuan ya. Terus yang terakhir untuk yang tetek bengeknya ya, kayak baterai, kalian nggak mungkin juga pakai satu baterai ya, paling nggak kalian punya 4-6 baterai 1S ya, yang model kayak gini nih. Sama chargernya ini kalau bisa yang bisa ngecas paralel barengan ya, baterai 1S. Ini sih nggak terlalu mahal ya, tapi yang mahal itu paling transmitter sama Google ya. Kalau transmitter paling kalau ditanya menurut saya sih menggunakan jumper T-Lite ya, untuk yang misalkan pilot yang sukanya pakai jempol, atau menggunakan jumper T12 ya, atau radio TX12. Ini punya saya nih, TX12 Radio Master, karena saya pakai pincer ya. Saya gaya terbangnya tuh kayak gini, bukan pakai jempol. Tapi kalau kalian pakai jempol, pakai jumper T-Lite itu udah cocok. Dan itu pembelian remote atau transmitter cukup sekali aja, nggak mesti gonta-ganti. Biasanya ganti tuh drone-nya. Jadi untuk remote itu juga pastikan sebelum membeli itu pinjam dulu ya, punya temen atau baca dulu referensi itu reviewnya seperti apa, karena belum tentu remote yang mahal ya itu cocok buat kalian ya, karena mesti disesuaikan juga dengan ukuran tangan, kemudian posisi kenyamanan, terus gaya untuk nerbanginnya tuh seperti apa. Kalau saya terus terang cocoknya pakai yang ini ya, bukan menggunakan yang model seperti gamepad atau joystick PlayStation, karena saya sebagai pincer ya, cara nerbanginnya seperti ini. Ini harganya kalau nggak salah, kalau untuk jumper T-Lite itu sekitar 1 juta ya. Kalau ini agak sedikit lebih mahal, kalau nggak salah ini 1.200.000 ya. Tapi kalau sebagai permulaan jumper T-Lite itu juga sebenarnya udah cukup ya, karena remote itu juga udah bagus banget, udah sensor gimbal, dan udah multi protokol, udah banyak banget lah protokolnya yang bisa dia terbangin. Terus untuk Google, kalau Google kalau menurut saya sih sebaiknya pakai merek punya izin EV800DM ya sebagai permulaan. Dulu saya pakai izin EV800D, cuman sekarang kayaknya udah nggak produksi ya, penggantinya yaitu EV800DM. Ini punya saya yang sekarang nih, Skyzone, cuman ini harganya mahal. Tapi untuk pemula sebaiknya sih pakai yang murah-murah aja dulu, karena belum tentu Google itu juga cocok-cocokan juga buat masing-masing orang. Jadi kalau yang Google izin EV800DM itu kalau nggak salah harganya 1,3 ya, sekitar segitu. Kalian cek aja di marketplace di lokal ya, atau kalau pingin yang lebih murah itu ada juga yang izin VR006, ada juga yang FB009, itu lebih murah, harganya di bawah 1 juta, cuman itu nggak ada DVR nya dan belum diversity ya. Kalian mesti tambahin sendiri DVR nya, which is biasanya kalau untuk pemula agak males untuk membongkar-bongkar Google ya. Oke, untuk saran buat pemula ya, sebenarnya saya juga pemula sih ya, cuman paling enggak ini sesuai sama pengalaman saya. Yang pertama sih banyak latihan ya,
Semakin sering kalian latihan akan semakin cepat bisa. Coba dulu di simulator ya, seperti di Freerider, Lead Off, Velocidrone dan sebagainya. Jangan seperti saya dulu yang malas latihan karena dulu nggak punya temen ya buat belajar terbang bareng, jadinya bisanya itu lama banget saya. Jadi kalau kalian sering latihan itu akan semakin cepat bisa. Terus yang kedua, coba join ke komunitas FPV ya, ada grup FB dan lain sebagainya, jadi tambah semangat buat kalian untuk belajar dan bisa nanya-nanya di sana. Terus bisa sering lihat YouTube dari luar negeri ya, karena di dalam negeri itu masih jarang atau sedikit sekali YouTube-nya, kayak si Joshua Bartwell, Tron Mesh, Albert Kim, Mr. Shutterbug dan masih banyak lagi ya. Itu bisa kalian lihat untuk nambah wawasan ya. Kemudian untuk yang ketiga itu, sebagai pemula kalian wajib belajar untuk bisa nyolder ya, dan seneng untuk ngoprek atau ngulik-ngulik sesuatu. Kenapa? Karena di hobi ini kalian nggak akan lepas yang namanya repair and build, entah itu karena crash atau karena pengen merakit ya dari nol. Kalau misalkan kalian nggak suka ngoprek atau ngulik atau nyolder, mungkin hobi ini agak kurang cocok ya buat kalian. Mungkin lebih cocoknya di hobi drone aerial. Terus yang keempat yang nggak kalah penting ya buat pemula, itu tahu etika dalam menerbangkan FPV drone. Yang pertama yang selalu diingat ya, selalu utamakan safety first, terutama untuk orang-orang di sekeliling kita. Jauhi keramaian jika nerbangin drone yang non ducted ya, biasanya yang 3 inci ke atas, karena dapat membahayakan orang lain. Kalau misalkan di keramaian atau di pemukiman atau perumahan, gunakan micro drone ya, seperti jenis Whoop, itu nggak apa-apa, itu lumayan aman. Harapan saya di masa mendatang ya, semoga komunitas FPV baik itu yang main micin, Sino Whoop, drone freestyle itu semakin rame ya ke depannya. Terus harapan berikutnya itu semoga part-part FPV itu semakin murah dan semakin banyak alternatifnya terkait dunia hobi FPV ini. Tahun 2021 ini sebenarnya saya cukup happy ya, karena banyak hal baru dan menarik di dunia per FPV-an. Salah satunya ya terkait drone receiver, yang mana lahir Express LRS ya, sebagai alternatif dari receiver long range dan low latency dengan harga yang jauh lebih terjangkau daripada receiver semacam TBS Crossfire atau R9. Terus ada lagi di tahun 2021 juga ini dirilisnya software open source untuk video stabilization yang digagas oleh Elvin Chen ya, yaitu Gyroflow. Ini yang membuat video footage kalian tuh jadi lebih bagus dan lebih smooth. Dan software ini tuh open source ya, alias gratis. Terus harapan selanjutnya, dan mungkin ini harapan semua orang, semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan semua orang, terutama kita dan keluarga kita, selalu dijaga kesehatannya dan ekonomi negara kita bisa segera pulih ya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, seperti kondisi normal. Dan paling enggak di dunia FPV khususnya itu nanti juga akan semakin ramai ya harapannya, terutama di Indonesia. Oke, paling segitu dulu ya video dari saya, obrolan receh ya sebenarnya, cuman moga-moga bermanfaat buat kalian semua. Thank you udah melihat videonya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jaga kesehatan dan bye bye. Assalamualaikum.